Sobat Fisheries, kembali lagi bersama kami di podcast Perikanan UGM. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat keren nih, yaitu Gerson Lewis dari Aquaculture 2023. Coba Gerson, sapa dong teman-teman perikanan. Halo teman-teman perikanan. Nah, jadi Gerson dan teman-temannya berhasil memperoleh 2 medali perunggu pada ajang PIMNAS 2024 nih. Hari ini kita akan mengulik lebih dalam terkait bagaimana sih persiapan Gerson dan teman-temannya menuju ajang PIMNAS tersebut. Nah, mungkin Gerson bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, kenalin nama saya Gerson Lewis dari jurusan Aquaculture Angkatan 2023. Oke, berarti sekarang udah semester berapa nih? Semester 3, Mbak. Semester 3. Nah, kalau boleh tahu, awal mula kepikiran ikut PIMNAS tuh gimana sih? Awalnya tuh kenal PIMNAS itu pas PPSMB. Pas PPSMB tuh dikenalin PIMNAS itu apa. Terus aku ngerasain kayak, wih euforianya tuh sangat happy gitu kan. Jadi aku pengen. Nah dari sana aku kepikir kayak aku mau ikut PKM gitu. Terus awal mulanya kepikiran, aku pengen ikut PKM, terus aku pengen ngajak teman-temanku. Nah, itu gimana? Dari setelah PPSMB itu ya aku pengen nyoba kayak dari sana tuh kayak dari semester 1 aku udah kepikiran ini aku harus ikut PKM gitu biar bisa ngerasain euforianya PIMNAS. Nah dari sana aku mulai kayak screening teman-teman gitu, siapa nih bisa teman-teman yang bisa aku ngajak dari sana. Terus pas di bulan Oktober tahun 2023, nah itu dari jurusan aquaculture itu ada ngadain kayak sayembara proposal terbaik yang bisa diajuin. Nah dari sana tuh aku ngumpulin teman-teman aku gitu Mbak. Oh, berarti berawal dari sayembara. Iya, dari sayembara yang awalnya target utama itu cuma 1 juta dapat 1 juta itu. Gitu. Sayembara yang ngadain siapa tuh? Dari Kaprodi Aquaculture, Pak Susilo. Gitu. Pak Susilo. Oke, nah berarti topik yang diangkat di PIMNAS kemarin apa nih? Topik aku itu judulnya ya, kalau judulnya itu Eco Prime Feed, inovasi pemanfaatan spesies invasif sebagai pakan ikan yang berkualitas, ekonomis dan ramah lingkungan. Eco Prime Feed. Iya. Gimana awalnya bisa tercetuskan judul tersebut? Oh, kalau tercetus pertama kali itu jadi kita awalnya nggak tahu kan. Jadi kita udah nyari ide semuanya, tapi belum kepikiran mau bikin pakan. Terus kami kumpul di Rubel, di Sosek, kami diskusi di sana. Terus kami nyari apa sih permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya di kegiatan budidaya perikanan. Ternyata itu ada masalah yaitu pakan ikan, biaya untuk pakan ikan yang menghabiskan 50-70%. Nah dari sana kayak kepikiran, kenapa kami nggak bikin pakan ikan yang murah gitu. Nah terus kami coba ngulik, kenapa sih bisa 50-70%? Kenapa sih pakan ikan itu mahal? Nah dari sana kami tahu bahwasannya itu ternyata pakan ikan mahal karena masih diimpor bahan bakunya, kayak tepung ikan masih impor, terus tepung kedelai beberapa juga masih impor. Nah dari sana tuh kami kepikiran nih, bahan baku apa sih yang bersifat lokal yang bisa kami manfaatin untuk membuat pakan ikan gitu Mbak. Tuh, bahan baku lokal. Iya. Berarti bahan baku lokal yang dimanfaatin di sini? Nah, kami memanfaatinnya itu spesies invasif. Jadi spesies invasifnya itu ada 2, yaitu ikan red devil sama eceng gondok. Nah, kami untuk memenuhi kebutuhan proteinnya kami menambahkan maggot. Nah, gitu dari sana karena kami juga ngulik kan. Ternyata ikan red devil itu sangat berbahaya untuk ekosistem kita. Dia kan spesies yang kayak bersifat predator, dia bisa mengancam spesies-spesies endemik lainnya. Terus eceng gondok juga udah banyak lah berita-berita eceng gondok di mana kayak di Sungai Bengawan Solo yang 5 km permukaan perairannya tuh tertutupi oleh eceng gondok. Nah dari sana tuh kami kepikiran, ini ada bahan baku yang banyak nih di Indonesia. Kenapa gak dijadiin bahan baku untuk pakan ikan? Nah dari sana tercetuslah Eco Prime Feed gitu. Oke, keren banget idenya. Kalau boleh tahu, gimana sih proses pengumpulan bahan-bahannya? Kan tadi ada ikan red devil, eceng gondok. Nah itu cari bahannya tuh gimana dan di mana sih? Oke, pertama kali kami survei lapangan itu kami ke Waduk Surmo. Nah itu kami tanya-tanya ke warga-warga sekitar di sana tuh gimana sih keberadaan spesies si red devilnya. Dan dari warga di sana tuh bilang kalau ikan red devil ini tersedia sangat banyak gitu loh, terus ditangkap menerus juga bakal habis. Nah dari situ kami kayak, oh ini bagus ini berartinya bahan bakunya berlanjut kan. Dari sana itu kami mulai ngambil pertama kali ikan red devil kami dari sana. Terus kami juga ada kenalan mitra yang ada di Prambanan. Dia itu punya kolam pemancingan yang sering kemasukan ikan red devil yang entah dari mana datangnya. Dari sana dibilang juga sama pemilik kolamnya itu kalau
kalian tolong bantuin dong untuk bersihin ikan red devil ini, soalnya dia sering naruh benih, misalnya ikan nila atau ikan apa, besoknya beberapa minggu depan itu udah hilang, tinggal ikan red devil semua gitu. Nah dari sana tuh ya kami ngambil dari Waduk Sermo, kemudian ngambil dari mitra kami. Terus kami juga pernah kan praktikum tumbuhan akuatik itu di Embung Watu Manten. Nah waktu di kesana tuh kami lihat banyak banget eceng gondok. Nah dari sana tuh kami ngambil eceng gondok dari sana. Kami juga ada kenalan beberapa warga yang di sana yang membantu kami untuk ngambil eceng gondok. Terus juga ada dibantu sama Pak Sugiman dari Departemen Perikanan juga yang membantu kami untuk mengumpulkan bahan baku eceng gondok. Terus kalau untuk magotnya sendiri kami kerjasama sama PIAT UGM, Pusat Inovasi Agroteknologi UGM. Nah itu kan memang suatu instansi yang memang khusus untuk mengolah sampah kan, dan memang dia produksi maggot itu secara terus menerus. Nah itu makanya kami ngambil dari sana. Seperti itu sih untuk bahan bakunya. Cukup panjang ya prosesnya. Iya, Berarti sangat udah panjang. melibatkan banyak mitra, warga Betul. dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi nih ke latar belakang tadi sampai awalnya kepikiran ikut Timnas. Kalau boleh nih diceritain momen berkesan apa sih waktu awal-awal bikin proposal mungkin, atau apa momen berkesan gitu? Mungkin paling berkesan itu sebuah masalah ya. Kita hadapin masalah yaitu kita kebusukan 20 kg ikan red devil. Wow. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Karena ya ada kesalahan dari aku sendiri sebagai ketua tim dan kurangnya persiapan pada awalnya. Jadi kayak pertama kali kan kami masih berdasarkan jurnal kan. Jurnal kayak gimana bikin pakan ikan. Nah kami lihat itu ternyata awalnya kalau dari jurnal itu bisa dikeringin pakai sinar matahari. Jadi kita gak kepikiran pakai oven segala macam. Nah waktu itu kita coba keringin ikan red devil-nya pakai sinar matahari. Ternyata pas di hari itu, pas kami ngulai ikan red devil, hujan. Nah hujan, saat itu kita kan udah ngambil 20 kg dari Waduk Sermo. Terus kami juga ada ngambil nambah-nambah dikit dari yang mitra kami yang ada di Prambanan. Nah itu kami bawa ke tempat produksi kami yang awalnya ada di Jakalatas, kenalan kami juga. Dari sana kami proses. Ternyata hujan, ya udah katanya nggak bisa keringin dong. Terus kita pikirnya kayak besok masih bisa nih. Ternyata pas besok itu pergi kayak ini baunya udah parah. Itu udah kayak mayat gitu loh. Baunya itu kayak benar udah busuk banget. Terus kita masih berusaha gitu kan, kita dari sana tuh udah busuk, kita udah ngerasa kayak ini kayak udah agak busuk nih. Kita coba karena agak enak juga sama orang yang ada di Jakal, kami bawa ke balik ke sini ke dekat-dekat kosnya Jibril teman aku. Nah itu kami taruh di sana, ternyata makin busuk karena nggak bisa lah, pokoknya kan nggak dikeringin kan. Nah itu jadi kita padahal baru mau produksi, dapatin masalah kayak gini. Itu awalnya semua tim itu semua anggota aku tuh pada down. Tapi ya yang aku bisa lakuin sebagai ketua kan kayak aku juga ikut down sebenarnya, tapi ya yang mau gimana aku berusaha untuk optimis. Jadi dari sananya aku sering long text lah, aku sering long text. Kalau teman-teman aku tuh bilang Gerson Lewis itu si Lewis sering long text gitu. Nah itu karena kadang kalau ada masalah tuh aku langsung long text di grup, kayak harus semangat gini, harus optimis. Words of affirmation banget ya. Iya, jadi kayak gimana ya, kita kan awalnya udah bisa sampai lolos ke pendanaan aja itu udah panjang kan prosesnya. Jadi kayak aku yakinin kok teman-teman aku tuh kita punya ide udah bagus ini. Ya meskipun ada masalah, ada kendala, kita harus tetap semangat gitu. Kalian punya target kan pengen ikut Pimnas kan? Awalnya cuma ikut Pimnas, pengen ikut Pimnas kan? Kalau misalnya cuma baru awal mulai karena udah ngedrop, ya gak bisa, kita harus tetap semangat gitu. Dan puji Tuhan setelah itu kami juga berkonsultasi sama Bu Seni yang seorang dosen pembimbing kami. Bu Seni bilang coba kalian coba ngajuin surat ke lab di perikanan. Nah dari sana kami dapatin lab, dan untungnya dari Departemen Perikanan juga cukup membantu kami dalam penyediaan lab, kemudian juga punya dosen kayak Bu Sen itu yang sangat wow lah membantu kami, iya sangat mengayomi. Nah dari sana itu kami mulai produksi di lab gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, berarti persiapannya dari bulan? Kalau ditarik panjang kami dari Oktober 2023 sampai ke November ya kemarin. November. Ya, November. Berarti timelinenya Oktober mulai penjaringan teman-teman. Oktober sampai Oktober juga. Berarti 1 tahun sebenarnya. Oh, wow, 1 tahun. Lama juga ya, 1 tahun. Ya, untuk PKM 1 tahun. Oktober cari teman. Ya, November itu kami mulai nyusun proposal. Oke. Nyusun proposal.
Dan kan agak stop sampai bulan Januari 2024 itu mulai ada seleksi internal. Awalnya itu kita kan buat proposalnya cuma untuk sayembara, jadi kita belum kasih tahu Bu Seni bahwa kita nulis namanya sebagai dosen pembimbing kami, karena kami cuma tahu Bu Seni itu ahli di pakan ikan. Tapi setelah kita mau ngajuin ke universitas yaitu seleksi internal, dari sana tuh baru kami komunikasikan ke Bu Seni. Nah dari seleksi internal itu kalau nggak salah pengumumannya di bulan Februari, kalau salah Februari siapa yang lolos ke tahap selanjutnya itu kita ngajuin ke Belmawa, yaitu udah nasional. Nah dari nasional itu nanti diseleksi lagi lanjut ke yang siapa yang dapat pendanaan. Dan dari pendanaan kita dapat waktu sekitar 5 bulan untuk ngejalanin apa yang kita buat di proposal. Setelah proposal kita ada yang namanya tuh PKP2. PKP2 itu kita presentasiin yang apa yang udah kita lakuin semuanya, kita jualin terus apa hasilnya kayak gitu-gitu. Kita presentasiin, kemudian beberapa satu bulan kayak gak salah. Satu bulan setelah PKP2 itu pengumuman ke Pimnas gitu. Tahapnya panjang banget ya? Iya, panjang banget, sangat ada panjang. Penyusunan proposal, terus seleksi lagi, Iya, seleksi lagi. Banyak juga seleksinya. Oke. Selama seleksi itu ada tantangan-tantangan yang dihadapin pastinya ada dong pasti tantangannya. Ada. Apa nih tantangan terbesarnya? Terbesarnya itu mungkin ya itu awalnya 20 kg busuk. Busuk tadi. Kemudian juga ada ketidaksamaan sama proposal kan. Yaitu kita awalnya agak bingung, tapi setelah konsultasi sama dosen dari PKM Center yang UGM sediain juga, ternyata ya itu masih bisa ditutupin gitu. Masih bisa diperbaiki lah kekurangannya. Dan mungkin tantangan terbesar itu kita pernah sekali itu evaluasi sama PKM Center, kita ketemu sama dosen. Dan waktu itu yang datang ke evaluasinya itu cuma 1 orang. Yang lainnya itu pada sibuk untuk produksi kan. Produksi bikin pakan ikan. Jadi waktu datang aja itu, jadi yang datang bukan aku, teman aku yang datang. Nah teman aku yang datang itu, pas datang pertama kalinya tuh dosen, kalau dari cerita teman aku ya, dia bilang dosennya tuh udah melihat kayak sinis gitu loh, kok datang satu orang doang gitu. Padahal timnya kan ber5, kemana yang lain gitu. Ya waktu aku denger itu kayak aku sebagai ketua, awalnya juga ada ngedown, tapi kayak kok sebagai ketua kan nggak bisa ngedown lama-lama gitu kan. Terus aku bilang sama teman-teman, udah kita gak usah mikirin apa yang dosennya bilang. Kalau kalian mau mikirin, kita jadiin yang diucapin dosen itu jadi semangat buat kita. Kita tunjukin bahwa kita bisa Pimnas, kita bisa bawa medali. Nah dari sana tuh langsung naik lah itu semangat teman-teman aku. Kita serius semuanya ngejalaninnya. Terus kita juga persiapin, itu kan waktu pendanaan kan evaluasinya. Nah kita persiapin untuk presentasi di PKP2 sebaik mungkin. Dan memang puji Tuhan waktu PKP2 presentasinya sangat lancar. Kemudian juga sampai persiapan ke Pimnasnya juga semuanya sangat lancar. Jadinya ya kita bisa melakukan semua yang terbaik gitu sih. Alhamdulillahnya sih kemarin lancar ya. Iya. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin nih soal teman-temannya Lewis. Boleh di-spill nggak nih teman-teman timnya ini dari mana aja? Oke, jadi aku punya teman setim aku itu kita berempat dari perikanan, satunya lagi dari vokasi. Teman aku yang satu dari aquaculture, Sevina. Ada 2 dari aquaculture, Sevina sama Ima Husna dari aquaculture. Kemudian satu lagi dari MSA angkatan 2023, Jibril, sama teman aku dari vokasi yang aku dapetin itu kayak berlian lah, berlian grup dari vokasi. Kenapa tuh berlian? Karena dia yang bisa ngedesain, udah jago desain, terus jago kan kita di kewirausahaan kan, PKM kewirausahaan, jadi kita butuh orang yang benar expert di ekonomi. Sedangkan kita di latar belakang kita kan perikanan dan masih semester 1, jadi nggak ngerti soal apa-apa tentang ekonomi. Awalnya aku ngajakin anak MSA karena kita pikirnya kayak bisa ekonomi. Tapi ternyata juga kita masih terbatas kan ilmunya. Jadi kita nyari teman lagi dari vokasi atau Mbak Jihan udah ketemu gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh tim kami itu cuman berempat. Anggota awal itu berempat. Aku, Sevina, Ima sama Jibril. Terus setelah itu kita mau ngajuin proposal ke internal, baru kita narik lagi Kak Jihan gitu. Gitu. Tapi emang boleh ya sama-sama perikanan gitu? Kan banyak nih rumor yang beredar kalau PKM tuh nggak boleh yang sama prodi gitu. Boleh-boleh aja sih sebenarnya, tapi yang penting ada diversifikasi dari, kan sebenarnya kita perikanan aquaculture 3 orang, tapi ada MSA juga kan. Terus yang jadi syarat utama itu harus ada
perbedaan angkatan. Jadi harus angkatan 22 sama angkatan 23. Awalnya kan kita semua angkatan 23. Jadi kita nyari satu yang angkatan 22. Ya ketemulah Yang sama vokasi Kak Cia. tadi. Ya yang di vokasi. Gitu. Oke, berarti kan kemarin persiapannya udah dari bulan Oktober. Itu semester 1 ya? Iya semester 1. Semester 1 sampai semester 2. Semester 2 lanjut kemarin semester 3. Wah, 3 semester. Iya, 3 Itu semester. gimana kira-kira ngimbangin kegiatannya? Ya, penelitian, kuliah. Iya, awalnya sih ya agak struggle ya. Begitu aku bro teman aku itu waktu kita pas pendanaan itu ada yang ikut magang, terus ada yang jadi fasilitator di PPSMB. Awalnya cukup berat, apalagi aku yang waktu itu aku udah kayak berkorban, aku gak mau ngikut nanti apa-apa. Jadi aku kirain kayak teman aku juga gak pada ikut, ternyata semua ikut kan. Ya, tapi agak apa-apa, untungnya kita sama-sama meskipun pada sibuk tetap bisa meluangkan waktu untuk PKM. Jadi ya kalau aku punya teknik untuk gimana manage waktu itu, aku bikin skala prioritas aku. Dan memang waktu itu emang karena dari awal aku semester itu kan kayak udah menggebu-gebu pengen ikut PIMNAS. Jadi emang skala prioritas aku itu PKM awalnya PKM baru akademik. Dan memang untungnya aku bisa tetap gimana ya memanage semuanya itu dengan baik gitu loh. Jadi nggak ada kayak akademik aku ngedrop lah atau nggak apa, tapi semuanya aman sih. Untungnya masih aman. Keren banget sih. Karena di praktikum juga semester 1, semester 2, semester 3 aku praktikum cuma masih 2 kan. Betul, masih 2. Ya masih bisa disambi-sambi lah gitu. Itu sih. Nah, aku mau tanya nih, kan tadi udah jadi produk Eco Prime Fit, udah jadi kewirausahaan. Selanjutnya di masa yang akan datang, akan ada perkembangan apa lagi nih buat Eco Prime Fit sendiri? Untuk perkembangan sih kami memang dari awalnya kita pengen bikin startup gitu. Karena kita kemarin waktu diskusi sama pihak UGM, terus kita ceritain tentang diskusi lah sama tentang ide-ide kami tentang pakan ikan gitu-gitu. Dibilang idenya bagus sekali gitu loh. Dan kalau kalian mau bikin startup setelah PIMNAS, itu kami dari pihak UGM itu bakal support gitu. Tapi karena ya sekarang kita kan baru selesai PIMNAS juga kita harus mengejar banyak ketertinggalan di akademik kan. Betul. Karena kita kemarin waktu PIMNAS itu kan dekat-dekat UTS. Jujur aja agak beberapa nilai aku tuh agak ya kurang bukan kurang yang separah itu tapi kayak kurang memuaskan aja, tapi ya pengen ditingkatin. Jadi mungkin saat ini kita pengen fokus untuk balikin akademik kami. Terus juga mungkin kalau kedepannya masih ada kesempatan dan semoga bisa ada dapat modal lagi tambahan, kita pengen bikin startup gitu sih untuk Keren pakan banget, ikan. startup. Iya. Oke, terakhir nih, pesan buat teman-teman yang sekiranya pengen banget join PIMNAS tapi masih bimbang nih, takutnya nggak bisa karena sibuk atau masih bimbang aja dari diri sendiri. Kira-kira ada pesan nggak? Kalau pesan aku sih pastinya harus ada semangat, sama kalian harus tahu kayak tujuan apa sih kalian ikut PIMNAS itu, apa yang ingin kalian capai gitu. Kalau PIMNAS itu kan dari PKM sampai ke PIMNAS itu kan alurnya sangat panjang. Kalau kita nggak punya semangat yang memang menggebu-gebu itu susah untuk sampai ke tahap PIMNAS. Jadi harus mulai dari semangat dulu, terus kita bikin ide. Dan aku saranin itu, apalagi misalnya anak-anak perikanan itu menurut aku itu sebuah kelebihan, misalnya kayak privilege lah untuk anak-anak perikanan, karena emang di perikanan di Indonesia khususnya masih banyak nih masalah-masalah yang beredar dan bisa kita selesaikan sebagai mahasiswa. Jadi kalau yang penting itu semangat dulu, baru kita mikirin ide-idenya. Kita banyak-banyak baca berita, kemudian banyak-banyak baca jurnal, kita nyari tahu apa sih masalah yang bisa kita selesain melalui kegiatan PKM ini. Seperti itu sih mungkin yang pesan dari aku. Setuju banget sih. Yang penting semangat, Iya. riset, dan beneran dijalani. Iya, benar. Betul. Oke, nah tahun ini kan PIMNAS-nya kemarin di UNAIR ya? Iya, Di Universitas di UNAIR. Airlangga. Itu selama berapa hari? Selama 5 hari. 5 hari. Nah, Iya. boleh diceritain dikit nggak kemarin di sana ngapain aja? Terus ada keseruan apa nih? Kalau di sana tuh kita ngapain aja? Yang hari pertama kita datang sana pasti masuk hotel ya. Masuk hotel kita beres-beres, terus besoknya kita tuh udah persiapan untuk nempelin poster. Ya poster itu kan kita udah buat berapa bulan sebelum Oh, berarti PIMNAS kan. dicetak dari Jogja? Iya, dicetak dari Jogja. Jadi kita di sana tuh nempelin. Nah itu untuk kita nempel posternya tuh itu butuh effort yang sangat besar, karena di dalam itu, maksudnya di tempat kayak audit untuk posternya itu ramenya minta ampun dan panasnya, dan yang boleh masuk itu cuman berdua, dan tempat nempel posternya tuh kayak kita harus ngukur presisinya segala macem gitu. Itu capek banget sih karena aku yang masuk ke dalam, jadi ya ngerasa kayak
kita cuma nempelin itu doang, habisin 2 jam di sana di dalam. Karena dari UGM sendiri juga menuntut kita harus nempelnya terus presisi. Ini nggak boleh geser gini, nggak boleh. Jadi harus beneran yang sempurna itu. Jadinya ya berat lah untuk nempelin poster udah berat gitu. Terus hari keduanya itu kita pembukaan. Hari keduanya pembukaan, terus hari ketiganya itu udah mulai presentasi. Nah, tim aku itu kita nggak expect kita kena urutan kedua. Wow. Jadi sebenarnya itu di PIMNAS itu kita nggak tahu kita urutan berapa gitu. Kita datang ke sana. Jadi di saat itu kita langsung spin, misalnya urutan pertama di spin, oh kamu yang maju. Setelah itu nggak tahu siapa. Jadi setelah kita siap-siap gitu kan. Jadi aku masih ingat waktu itu aku kan tim aku itu setelah selesai dari tim yang pertama, kita udah mempersiapkan nih kayak jawaban-jawaban yang kita dengar dari tim sebelumnya itu apa gitu kan. Kita lagi nyari tiba-tiba spin Gerson Lewis. Oke. Astaga, baru masuk 30 menit. Mau apa udah kena gitu loh. Jadi kayak awalnya tuh deg-degan gitu, apalagi dingin lagi kan tempatnya. Jadi ya agak deg-degan, tapi ya karena mungkin doa juga dari teman-teman kita untungnya presentasinya lancar. Terus yang paling penting itu mungkin ditanya jawabnya ya. Karena sebenarnya presentasinya itu ternyata poinnya cuma sekitar 10 kalau nggak salah. 10 menit? Iya, enggak, maksudnya ya presentasinya 10 menit, tapi poinnya juga 10 doang. Yang paling besar itu ditanya jawabnya. Nah, ditanya jawabnya itu sekitar 20 kalau nggak salah. Nah, itu poin paling besar di sana. Jadi kita beneran harus maksimalin di tanya jawabnya. Jadi nggak boleh salah, terus nggak boleh yang cuma itu orang itu doang yang ngejawabnya. Jadi harus kayak ganti-gantian gitu ngejawabnya. Itu sih. Jadi kayak setelah itu kita besoknya juga meskipun aku udah selesai presentasi, tim aku udah selesai presentasi, besoknya tetap harus datang. Kalau enggak dikurangin nilainya. Oh iya. Ya, jadi kita harus dari jam 8 pagi sampai sore kita harus tetap di sana. Berarti hari ketiga sama 4 presentasi? Iya, hari ketiga sama 4 itu presentasi. Kemudian hari kelima baru kita pengumuman. Ya, pengumuman deg-degan lah. Terus apalagi kan kayak sama UNER itu dipanjang-panjangin gitu loh, kayak maksudnya kayak mereka entah ada penampilan apa dulu lah, penampilan apa, terus kita kiranya udah mau di pengumuman, nggak jadi penampilan lagi, jadi kayak deg-degan gitu. Tapi euforianya pas pengumuman itu kayak kerasa banget, dan tim-tim dari UGM itu sangat solid sih, ngerasa bahwa kita tuh Gajah Mada sangat kuat gitu. Gajah Mada banget. Iya, kayak jadi pengen nyoba lagi gitu loh PIMNAS gitu sih. Berarti besok ikut lagi PIMNAS? Semoga bisa, amin. Gila, keren banget, dan semangatnya ini tetap ada ya? Tetap ada. Tetap ada. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman cerita dari Lewis dan juga teman-temannya. Nah, demikianlah perjalanan singkat yang udah di-spill dari Lewis untuk teman-teman semua yang ingin ikut PKM dan juga ingin ikut PIMNAS. Sekian dari saya, Mezaluna, selaku MC, dan juga Lewis. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di podcast Perikanan UGM selanjutnya. Dadah!